وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Sana
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
يوم النشور عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa minanihi wa karamihi wa ifdalihi. Khususan ala a'zami ni'amihi wa minanihi alaina wa alal alami kullih wa huwa wujudu Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa zuhuruhu fi hadzal alam wa bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam wa huduruhu fi jami'il awalim. Fahuwa rahmatun lil alamin wa huwa nurul anwar wa sirrul asrar wa tiryaqul aghyar wa miftahu babil yasar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah di awal bulan Maulid ini kita semuanya dikumpulkan dalam majelis ilmunya Allah, dalam majelis zikrullah, dalam majelis zikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
mana tidak diragukan lagi kehebatan karunia Allah, kehebatan ganjaran dari Allah, kehebatan kasih sayang dan keberkahan dari Allah bagi siapapun hambanya yang beriman dan hadir dalam majlis ilmunya, dalam majlis zikir kepadanya dan zikir kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abuya saat ini tidak akan lama berbicara, namun akan mengingatkan dan mengajak kepada diri pribadi terlebih dahulu, lalu kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, agar kita semua di bulan Maulid ini mengingat dan mengenal lebih jauh kepada keagungan, keterpujian, kesempurnaan, keunggulan, kesucian, kewangian, kepemimpinan, keterdepanan, keistimewaan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keindahannya, kewangiannya. Karena tidak ada ciptaan Allah yang paling Allah muliakan, yang paling Allah istimewakan, yang paling Allah sempurnakan dalam segala sisinya, yang paling Allah unggulkan dalam segala sisi kebaikannya, yang paling Allah indahkan, yang paling Allah sucikan, yang paling Allah wangikan, yang paling Allah berilmukan, yang paling Allah takwakan, yang paling Allah terpujikan semua sifat-sifatnya, yang paling Allah tinggikan derajatnya, yang paling Allah istimewakan anugerah-anugerah dari Allah baginya, juga yang paling Allah istimewakan umatnya, yang paling Allah istimewakan ahlul baitnya, yang paling Allah istimewakan sahabatnya, yang paling Allah istimewakan nasabnya, yang paling Allah istimewakan tempatnya, yang paling Allah istimewakan umurnya, yang paling Allah istimewakan kitab sucinya, yang paling Allah istimewakan syariatnya. Pokoknya segalanya diistimewakan, tidak ada lagi terkecuali junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling sayang kepada siapapun yang beriman. Dan dialah satu-satunya ciptaan Allah yang kasih sayangnya menyeluruh, meliputi semua ciptaan Allah. Dan Allah yang menyatakannya dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyatakan dalam ayat ini, dan Allah bersumpah dengan lam qasam ditambah dengan qad litahqiq, menyatakan sesuatu yang betul-betul nyata. Apa firman Allah?
laqad ja'akum, demi keagungan kami dan kegagahan kami, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusanku, utusan Allah, min anfusikum, dari jenis kalian, dari diri kalian, artinya dari kelompok manusia, jenis manusia. Yang sifatnya Allah Ta'ala ungkap. Karena ini, sifat ini adanya dalam hati Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sifat-sifat bangsa hati yang tidak mungkin manusia bisa melihatnya. Dan Nabi pendam dalam jiwanya. Tapi Allah menghendaki apa yang ada di hati kekasihnya ini diketahui oleh semua makhluknya, diketahui oleh semua manusia dan bangsa jin khususnya. Apa? Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Yang pertama, sifat Rasul ini, kata Allah, di dalam hatinya merasa berat, kepada hatinya segala kesulitan kalian, kesulitan manusia, kesulitan bangsa jin, Masya Allah, hatta kesulitan binatang, kesulitan makhluk. Azizun alaikum, merasa berat dalam hatinya itu. Allah kalau melihat, kalau menyaksikan, kalau mendengar, kalau menemukan siapapun yang mendapatkan kesulitan, itu langsung berat kepada hatinya. Allah. Karena keinginan Rasul ini, inginnya kalian semua tidak mendapatkan kesulitan dalam hal apapun. Semua makhluk tidak mendapatkan kesulitan dalam hal apapun. Kesulitan yang menimpa kalian, yang menimpa makhluk ini menjadi berat kepada hatinya. Allah. Coba, adakah manusia ciptaan Allah yang hatinya seperti itu? Ini oleh Allah dibongkar, dibocorkan oleh Allah. Ini sebetulnya rahasia, karena hanya ada di hati Rasulullah SAW. Siapapun gak ada yang tahu. Tapi Allah menghendaki semua supaya tahu. Maka Allah sendiri yang menyatakan, yang mengutarakan, yang mempublikasikan lewat wahyunya. Harisun alaikum. Dan Masya Allah, harisun alaikum, yang di dalam hatinya Rasul ini banget besar sekali keinginannya. Haris itu, hirsu itu begitu besar sekali dalam hatinya keinginannya, Masya Allah, atas kalian semua. Maknanya apa? Maknanya hati Rasul ini tidak ingin kalau manusia dan bangsa jin mendapatkan kesulitan, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kerugian, mendapatkan kehinaan, kesesatan, kebodohan, warna-warni musibah dan warna-warni fitnah. Tidak ingin. Apa keinginannya?
Dalam hati Rasul ini harisun alaikum, keinginannya adalah kalian semua selamat, kalian semua bahagia, kalian semua beruntung, kalian semua baik, kalian semua mulia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kalau melihat kalian dapat kesulitan, kalian bodoh, apalagi kalian tersesat, menyimpang daripada rel Allah, jauh daripada petunjuk Allah, hati kalian gelap gulita, kalian melakukan maksiat, kalian melakukan kezaliman kepada sesama. Nah, ini akan menjadi beban yang paling berat dalam hati Rasul ini. Tidak ingin kalian itu celaka, tidak ingin kalian itu rugi, tidak ingin kalian itu hina, tidak di dunia, tidak di akhirat. Itulah yang ada di hati Rasul ini. Apa keinginannya? Harisun alaikum, inginnya kalian semua mendapatkan petunjuk, inginnya kalian semua dekat dengan Allah, meraih cinta Allah, meraih ridho Allah, meraih kasih sayang Allah, meraih keberkahan Allah, meraih ampunan Allah, meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu harisun alaikum. Keinginan yang ada dalam hati Rasul ini seperti itu. Kehidupan dunianya penuh dengan kemaslahatan, matinya husnul khotimah, kelak di akhiratnya masuk surga, jauh daripada murka Allah, jauh daripada siksa Allah, jauh daripada bencana-bencana di hari kiamat, di hari-hari di akhirat, dan juga di alam kubur. Allah nah, itu yang ada dalam hati Rasul ini. Harisun alaikum, itu maknanya azizun alaihi ma'anittum dan harisun alaikum. Ditambah lagi dalam hati Rasul ini bil mu'minina raufun rahim, amat-amat sayang. Masya Allah, amat-amat sayang kepada seluruh yang beriman di dunia, di kubur, di akhirat. Amat-amat sayang. Sudah luar biasa sayangnya. Makanya di situ dibalik tartiban, ya, susunan katanya dibalik. Yang asalnya raufun rahimun bil mu'minin, tapi dibalik bil mu'minin dulu. Bil mu'minina raufun rahim. Dan di situ Allah Ta'ala menggunakan segat mubalaghah. Raufun rahim artinya yang amat berlebihan. Wah, luar biasa kasih sayangnya. Masya Allah. Allah kepada siapa? Kepada yang beriman. Sampai-sampai yang beriman kelak yang berdosa di akhirat, beliau berupaya menyelamatkannya. Beliau berjuang menyelamatkannya. Minta ampunan kepada Allah untuk siapapun yang beriman, yang mengotori imannya dengan dosa dan matinya tidak keburu tobat, walaupun dosanya dosa yang sangat besar, sehingga di waktu hidupnya pernah menyatakan, syafaati
li ahlil kabairi min ummati. Pembelaanku, syafaatku li ahlil kabairi, aku canangkan untuk umatku yang tukang dosa-dosa besar. Masya Allah, bukan tukang dosa kecil, bukan yang tidak berdosa. Bahwa pembelaan beliau canangkan untuk umatnya yang tukang dosa-dosa besar. Nabi mengatakan dengan bahasa ahli, li ahlil kabair, bukan li fa'ili kabiratin minal kabair, bukan untuk orang yang melakukan dosa besar satu, bukan. Tapi li ahli, ahli itu artinya orang yang sudah ahli dalam berdosanya. Dan dosanya bukan dosa kecil, makanya dijamakkan oleh Nabi kabair, bukan kabiro. Itu Nabi sudah katakan waktu di dunianya. Saking perhatiannya kepada umatnya yang beriman, walaupun mereka berdosa. Walaupun mereka berdosa, ya. Catat oleh kita semuanya, ya. Walaupun mereka berdosa. Makanya ketika ada pertanyaan kepada Buya, ya, tentang bagaimana kalau ada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dosa. Yang pertama pertanyaannya, apakah hukum syariat Islam kebal bagi dzurriyyah Nabi di dunia? Apakah tidak mendapatkan ancaman Allah, ya? Tidak akan disiksa oleh Allah, ataukah sama? Maka Buya jawab, boro-boro dzurriyyah Nabi. Nabi itu saking sayangnya mukminin tanpa terkecuali ini, siapapun yang beriman, bukan umat beliau saja, hatta umat Nabi Adam, Nabi Idris, dan semua umat para rasul yang terdahulu. Ingat, perhatian beliau itu disebutkan bil mu'minina raufun rahim. Allah yang menyebutkan, tidak begini, bil mu'minina min ummatihi, kepada yang beriman daripada umatnya, tidak. Pokoknya siapa saja yang beriman, baik itu umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, asal beriman dan imannya sahih, walaupun imannya sebesar biji sawi sekalipun, dan mereka ahli dosa-dosa besar, bukan cuma tukang dosa kecil atau yang melakukan dosa besar hanya satu kali, tidak, ahli dosa besar. Yang ini isyarat bahwa ketika matinya dia tidak keburu taubat. Loh, kenapa? Karena orang yang sebelum matinya keburu tobat dulu, lalu dia mati tidak melakukan dosa lagi, maka itu sudah dijamin dengan jaminan Allah, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat dari dosanya sebanyak apapun, sebesar apapun, itu persis seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka yang dimaksud oleh perkataan Nabi li ahlil kabair, ahli dosa-dosa besar, artinya dia matinya bawa dosa-dosa besar. Banyak lagi dosanya. Kenapa? Namanya juga ahli, bukan fa'ili. Ahli yang memang ya hari-harinya tukang dosa besar gitu, dan begitu mati dia tidak keburu tobat. Coba kira-kira ancaman Allah seperti apa, siksaan Allah seperti apa. Nah, ini orang yang beriman, bukan berbicara dzurriyyah Nabi. Ini orang yang beriman, umat Nabi manapun, Allah. Catat,
Ya. Di situ ada angin segar. Satu dari Allah, dua dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Allah apa? Perhatikan ayat ini. Ini Quran, ini dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul aliyul azim. Perhatikan ayat ini. Ini firman Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa musyrik. Dosa apa? Musyrik. Ingat, karena musyrik itu menjadi kufur. Ya. Artinya dosa kufuran. Ya. Termasuk di dalamnya munafik dalam iman, termasuk di dalamnya, tidak akan diampuni oleh Allah. Terus Allah meneruskan begini, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah musyrik, yang selain musyrik, selain kufur. Allah berjanji akan mengampuni. Di ujungnya Allah Ta'ala mengatakan liman yasha'u, ampunan ini bagi siapapun yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki mau Allah ampuni, yang Allah kehendaki. Artinya kalau kita menelaah makna daripada ayat ini, yang pertama, dosa kufur, dosa musyrik ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Artinya kalau dia mati di atas kekufuran, di atas kemusyrikan, a'udzubillahi min dzalik, maka dia sudah tidak akan mendapatkan ampunan Allah lagi, dan dia abadi di neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, bahwa orang-orang yang punya iman, asal tidak musyrik, tidak kufur dalam akidahnya, ingat, yang mengotori imannya dengan dosa, walaupun dosanya dosa-dosa besar, walaupun ahli dalam dosanya, lalu dia mati, matinya tidak keburu tobat dulu, matinya bawa dosa nih batinya. Nah, orang ini ada pada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia disiksa oleh Allah. Karena dia berdosa. Kemungkinan kedua, dia diampuni oleh Allah. Cuma-cuma diampuni oleh Allah. Ini namanya juga liman yasha, sesuai dengan kehendak Allah saja, tanpa ada sebab yang memberikan syafaat, tanpa ada itu, tanpa ada ini, enggak. Lalu Allah ampuni, ya, Masya Allah. Artinya orang yang mati bawa dosa besar, asal dia bawa iman yang sahih, walaupun imannya sebesar biji sawi, tidak boleh diklaim oleh kita ahli neraka. Fahami? Tidak boleh diklaim ahli neraka. Wajib diklaim oleh kita ahli surga. Namun soal ke neraka dulu, di situ ada dua kemungkinan. Mungkin dia
diampuni dosanya, tidak masuk neraka dulu, masuk surga. Mungkin dia tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke neraka dulu, tapi tidak diabadikan di nerakanya. Ujungnya kemana? Ke surga. Artinya pasti masuk surga. Orang yang bati bawa iman asal tidak kufur. Faham tidak? Faham tidak? Tidak keburu tobat nih ceritanya, matinya ahli dosa besar lagi, kan? Tidak bisa diklaim ini ahli neraka. Belum tentu. Mungkin masuk neraka. Kalaupun masuk neraka, dia tetap suatu saat akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Pasti dia masuk surga, pasti masuk surga. Cuma yang mungkin itu antara transit dulu dan langsung. Yang disebut mungkin itu. Kalau masuk surganya pasti. Kalau diklaim masuk neraka, haram. Salah besar kita mengklaim orang yang mati beriman walaupun ahli dosa besar diklaim ahli neraka, haram. Belum tentu. Dari mana kamu tahu? Dan itu loh, punya iman loh. Tapi kan dia tukara sholat, dia tidak pernah puasa, dia tukang judi, dia tukang lacur, dia badannya penuh dengan tato, dia tukang maksiat dan sebagainya. Tetap dia itu selama ada imannya sebesar biji sawi, dia pasti jadi ahli surga, pasti. Ya, cuma masalah masuk neraka atau tidak itu ada dua kemungkinan. Kalau Allah menghendaki mengampuni, urusan Allah. Dia tidak masuk neraka dulu, masuk surga langsung. Kalau dia dikehendaki oleh Allah, Allah tidak mengampuninya, dia masuk neraka dulu. Namun tetap tidak akan dikekalkan, tidak akan diabadikan di nerakanya. Ini orang yang beriman umum, siapapun. Faham tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, bahwa syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, ya, dicanangkan untuk umatku yang ahli dosa-dosa besar. Allah dan Allah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya orang yang mati yang bawa iman walaupun sebesar biji sawi, imannya sahih, tidak ada kemusyrikan di situ, tidak ada kekufuran, tidak ada kemunafikan, ya, dan dia mengotori imannya dengan warna-warni dosa-dosa besar, tidak keburu tobat dulu nih, ya, maka dia tetap ada pada kemungkinan. Satu, mungkin dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, sehingga masuk surga dengan syafaat Nabi. Mungkin juga Nabi tidak mau memberikan syafaat kepada orang tersebut, sehingga dia dikembalikan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala di situ menghendaki mengampuni, walaupun tidak ada syafaat seorang nabi pun, ya sudah, dia selamat masuk surga tanpa ke neraka dulu. Mungkin juga Allah ya tidak mengampuni, Allah juga seperti Nabi tidak memberikan syafaat umpamanya, maka dia masuk neraka dulu. Tapi walaupun dia masuk neraka, tetap dia akan keluar dari api neraka suatu saat dan dimasukkan ke surga dan abadi di surga. Fahami, catat oleh kita. Ini siapapun orang yang beriman loh, bukan berbicara dzurriyyah Nabi, bukan. Kalau dzurriyyah Nabi melakukan kezaliman, melakukan maksiat di dunia ini, maka aturan syarak tetap kena. Hatta harus dikisos tetap kena, harus dipotong tangan tetap kena, harus dirajam tetap kena. Artinya tidak bisa jadi kebal hukum karena ini dzurriyyah Nabi, tidak. Catat itu. Itu di mana? Di dunia. Ya. Lalu di akhirat bagaimana? Kalau di akhirat yang mukminin saja yang tadi, dilihat dulu meninggalnya bawa iman enggak?
Imannya soheh gak? Kalau dzurriyyah Nabi imannya umpamanya soheh, imannya sebesar biji sawi, lalu memenuhi hidupnya dengan dosa-dosa besar, itu masuk kepada yang tadi Buya bicarakan, umumnya mukminin juga sama. Pasti masuk surga ini? Ya pasti, umumnya mukmin juga sama loh, kan? Soal masuk neraka, ya belum tentu. Bagaimana Allah saja, karena Allah berfirman liman yasha. Boleh jadi Allah mengampuni, tidak jadi masuk neraka. Boleh jadi Allah tidak mengampuni, masuk ke neraka dulu. Namun tetap, karena ada imannya walaupun sebesar biji sawi, dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga dan abadi di surga. Lalu kemungkinan kedua, dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terus logikanya, kalau Rasulullah SAW kepada umatnya saja mukminin yang jauh, ya, sudah siap memberikan syafaat, kira-kira kepada anak cucunya gimana? Hah? Kira-kira kepada anak cucunya gimana? Nah, pikir oleh kita. Kepada mukminin yang jauh, umat Nabi manapun, Nabi siap memberikan syafaat loh. Nabi menyayanginya, bil mukminina raufun rahim. Raufun rahim kepada mukminin, tidak disebutkan mukminin daripada umat beliau saja. Lah, mukminin itu dari zaman Nabi Adam loh. Manusia bangsa jin sampai hari kiamat yang beriman yang mukminin, walaupun mengotori imannya dengan warna-warni maksiat. Jelas tidak ini? Pahami oleh kita, karena di sini banyak yang salah pemikirannya. Ingat, jelas? Apalagi kalau ditambahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Semua nasab, semua sebab itu melalui pernikahan, semuanya putus kelak yaumal qiyamah. Putus yaumal qiyamah. Anak dengan orang tua putus, suami dengan istri putus, semuanya putus, ya. Mertua dengan menantu putus, semuanya, ya. Kecuali nasabku, kata Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebabku, artinya yang ada pertalian pernikahan, yang tidak akan putus kelak pada hari kiamat. Allah catat oleh kita, sehingga kita kalau menyikapi, ya, permasalahan-permasalahan itu, ingat, dengan ilmu, tidak sembarang ngomong. Ingat, jangan sembarang mendengar, karena sekarang itu apalagi di medsos banyak orang-orang bodoh yang berfatwa. Orang-orang yang bodoh yang berfatwa. Ingat, apalagi kalau didasari fatwanya dengan hasud di dalam hatinya, wah itu sudah ngawur, acak-acakan nantinya. Jadi sudah tidak ilmiah lagi. Nah, kalau ingin tahu ilmiah masalah ini, itu berdasarkan Quran loh, itu berdasarkan hadis loh. Itu baru satu hadis. Belum Nabi mengatakan dalam hadis lain bahwa yashfa'u yaumal qiyamah thalatha, al ulama, al anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Kelak pada hari kiamat yang bisa memberikan pembelaan kepada yang lain itu tiga kelompok manusia. Satu kelompok para nabi, terus yang kedua para ulama, terus yang ketiga para syuhada. Artinya boleh saja ini orang diselamatkan oleh seorang ulama, ini orang diselamatkan oleh seorang syahid, ini diselamatkan oleh seorang nabi, entah nabi yang mana. Namun, ya, dalam banyak keterangan menyimpulkan bahwa yang pemegang kendali syafaat yang paling tinggi adalah baginda Rasulullah SAW. Yang paling pertama adalah baginda Rasulullah SAW. Yang paling dahsyat jangkauan syafaatnya adalah Rasulullah SAW. Seluruh nabi, seluruh ulama, seluruh syuhada, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangkauan syafaat di bawah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya jangkauannya tidak seperti jangkauan syafaatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faham? Jelas? Maka kita harus bersyukur kepada Allah, dijadikan hamba Allah yang beriman, langsung plus dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Lalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, ada hubungan dekat dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah, ada hubungan dekat dengan para nabi, para rasul alaihissalam, dan para ulama dan para syuhada radhiyallahu anhum ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, harus bersyukur kepada Allah, ya? Bersyukur kepada Allah. Dan kita juga didekatkan dengan para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penguat itu banyak. Ada ulama penguat itu, ada orang-orang soleh penguat itu, ada para habaib, para sadat, para sayyid syarif dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, satu, mendapatkan ampunan Allah, dua, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para anbiya, syafaatnya para ulama, syafaatnya para syuhada. Semoga kita dikumpulkan, ya, di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan surganya Allah, surga Firdaus A'la, tanpa dihisab, tanpa diadab, dengan kasih sayangnya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi ighfirli, amin. Ighfirli, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.